Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat semuanya ya, bahagia, amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading. Silahkan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya. Kita baca sama-sama, kita serahkan semuanya kepada semesta, termasuk juga bacaan kali ini ya. Temanya juga kita serahkan kepada semesta, apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Ya, kita lihat energi kamu dulu ya. Kita lihat. Sekali lagi general ya, pembacaan rame-rame untuk banyak orang, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri itu personal reading, konsultasi pribadi, private reading ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video bagaimana cara personal reading ya. Kita lihat energi kamu, semoga banyak yang ketarik. Silakan kalian fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa ya kepada Sang Kuasa. Apapun petunjuk dari semesta, saya baca. Kalian tinggal nonton dan menyesuaikan. Kalau ada yang positif, ada yang menyenangkan, ada yang berguna, ambil. Ya, ada yang tidak menyenangkan, buang. Seperti itu. Oke, kita lihat. Energi kamu semuanya yang nonton, semoga ada banyak yang ketarik energinya. Mungkin dari yang terbaca, mungkin gak semuanya bisa cocok. Mungkin ada beberapa energi kamu, ada beberapa energi orang lain. Atau energi kamu semua, atau gak ada energi kamu sama sekali ya. Silakan kalian sesuaikan. Energi semua yang nonton. King of Cups, kamu orang yang penuh cinta, penuh kasih ya. Kamu kalau sudah sayang sama seseorang ya, totalitas. Kamu itu bijak dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya terhubung dengan perasaan. Mungkin nggak selamanya kamu cinta sama seseorang, kemudian kamu gedu ya, hanya fokus ke cinta aja, enggak juga ya. Kamu bijak dalam menyikapi perasaan kamu, seperti itu artinya. Lanjut ya, King of Cups. Ya, penuh cinta, Raja Cups itu energi untuk energi perasaan, energi emosional ya, batin. Kamu orang yang bijak dalam menyikapi perasaan. Lanjut ya, rajanya kasih. Energi paling besar itu di energi Cups, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Kita lihat lagi. Oke. Tapi kamu orangnya penyendiri ya. Di sini penyendiri dalam artian bukan orang yang, mungkin juga kamu orang yang sedang kesepian saat ini. Karena Nine of Pentacles itu energi-energi bumi ya, elemen bumi. Di mana di sini banyak yang causes any manner of music to be played. Ya, kamu itu adalah orang-orang yang kadang-kadang sendirian dengerin musik ya. Biasanya kalau sendirian dengerin musik, walaupun nggak semuanya yang nonton seperti itu, tapi ada energi yang seperti itu di sini. Kemudian kamu itu sebenarnya mungkin punya banyak teman ya, tapi kamu juga pilih-pilih. Kadangkala ada kalanya walaupun kamu bisa minta bantuan ini itu sama siapapun ya, tapi kamu lebih banyak lebih suka mengerjakan segala sesuatu itu sendiri, ya. Bisa juga dikaitkan bahwa kamu sebenarnya orangnya tidak mudah untuk mempercayakan sesuatu sama seseorang, ya. Tapi kamu kalau sudah mempercayakan hati kamu kepada seseorang, kamu totalitas, gitu. Ya, lanjut ya. Banyak. Sabar ya, ayo fokus ya. Fokus fokus dan rasakan. Kalau memang nggak ada energi kamu jangan dipaksakan ya. Jangan dipas-pasin ya. Nine lagi, 9. Sebenarnya kamu adalah orang yang kuat, fightful fighter ya. Orang yang yakin akan kemampuannya ya. Tapi memang tidak semua kamu ngoyo. Ya, contohnya kamu bijak dalam menyikapi perasaan kamu. Kamu cinta mungkin sama seseorang, mungkin dengan beberapa orang. Tapi kamu juga nggak ngoyo. Sekalinya itu memang
terlalu banyak hambatan, terlalu banyak rintangan, terlalu kayak mungkin terlalu merasa berjuang sendiri. Walaupun kamu orangnya, "Udahlah aku aja nggak apa-apa," gitu ya. Jadi lebih kamu memaksimalkan kemampuan kamu kalau saya lihat. Tapi kalau memang sudah terlalu berat, bukannya kamu menyerah, tapi kamu ada kalanya kamu itu, "Coba aku tak istirahat dulu ya." Seperti orang capek ya, bisa menghadapi seseorang, permasalahan atau apapun, itu kamu biasanya butuh waktu-waktu untuk sendiri, butuh waktu-waktu untuk, merenung mungkin ya, memikirkan kembali atau mengumpulkan energi untuk bisa lanjut gitu. Ya, tapi di sini lebih banyak saya lihat ya, kamu sedang mengatasi permasalahanmu sendiri, kamu berusaha untuk bijak dalam menyikapi, tapi, mungkin banyak juga yang nggak sharing sama orang lain, ya. Lanjut, ini apa? Oke, kamu sebenarnya orang yang gigih ya, gigih dalam artian tapi kayaknya lagi kehabisan tenaga untuk segigih kamu yang sesungguhnya, kamu yang sebenarnya. Itu sebenarnya kuat. Tapi saat ini mungkin sedang letoy, karena apa? Karena cinta banyak di sini. Karena hubungan dengan seseorang, ya. Walaupun ini nggak semuanya cinta, tapi di sini kartu yang keluar lover, ya. Orang yang benar-benar kamu sayangi, oke? Bikin kamu nggak bisa tidur, maka dari itu kamu capek, banyak yang kelelahan. Kamu itu padahal penuh kasih orangnya, ya. Kamu ingin me time atau mungkin aku tak ini dulu ah, istirahat sejenak dari permasalahan ini, aku lelah. Ya, ini mungkin, energi kamu nggak hanya siapa kamu, tapi bagaimana kondisi kamu saat ini dijelaskan juga di sini. Kamu orangnya kuat sebenarnya, ya. Orang yang kuat, punya jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa, bisa handle apapun, ya. Tapi saat ini lagi nggak pingin, ya. Lagi lelah ya, sebenarnya halangan, hambatan, atau permasalahan bisa aku selesaikan, tapi enggak dulu ya, maaf enggak dulu, aku capek. Jadi itu, energi kamu yang ketarik kali ini seperti ini ya, kalau tidak ada energi kamu yang saya sampaikan ya, dari semuanya ini enggak ada satupun ya, berarti bacaan ini bukan buat kamu. Tapi kamu nggak usah sedih, kamu bisa nonton video saya yang lainnya mungkin ada di sana yang lebih cocok bukan yang ini, ya. Karena ini general, ambil bagian-bagian yang cocok saja. Simpel kan? Oke. Kemudian kita lihat seseorang ya, seseorang yang mungkin kamu sayangin ini tapi bikin kamu sedang lelah dan mungkin ada fase-fase mungkin jeda ya atau mungkin sedang sedang break ya, sedang break. Break itu apa? Rem. Lagi ngerem, ya, lagi ngerem. Kemudian lagi mungkin stop the pattern ya, stop dulu hubungannya ya, mungkin sedang sedang separation, perpisahan mungkin ada di sini. Tapi memang tidak berniat sama sekali untuk ya, untuk berpisah ya, karena saya masih merasakan energi kamu masih mau, kalau soal mau sih mau, tapi ya lihat-lihat dulu ini sekarang aku capek, maaf nggak dulu, oke? Kita lihat ya energi dia siapa. Kita harus cek supaya kalian tahu karena ini pembacaan rame-rame, ya. Kan bisa juga sih dianya orang-orang semuanya yang nonton ini campur aduk di sini, karena ini general. Kita lihat ya, si dianya kamu, ya. Ada energi kemelekatan sebenarnya ya, walaupun kamu sedang jeda, kamu mikirin dia loh, kamu mikirin dia. Ada harapan ke dia. Bukan tidak ada harapan sama sekali. Kita lihat ya, si dianya kamu yang ini ya. Bisa terbalik juga ya teman-teman karena ini general. Bisa kamu justru yang ini mau terbaca ini, ketarik ke sini. Energi general jangan dijadikan acuan, jadikan salah satu wacana aja. Kok sulit dia keluar, nggak keluar-keluar energinya. Oke, oke. Orang ini adalah seseorang yang terkungkung. Terkungkung gimana Bunda? Ada mungkin yang memang di dalam kungkungan sesuatu, ya.
dikungkung oleh mungkin pasangan, mungkin keluarganya, orang yang nggak bebas, tipikal orang yang tidak bebas. Sebenarnya dia bebas, single ya, hidup sendiri, bebas kan. Bisa juga orang ini terkungkung oleh pemikirannya dia sendiri, terkungkung oleh karakternya sendiri, bisa. Jadi orang ini bukan orang yang bebas, ya, bukan tipikal dengan energi-energi kebebasan, ya, seperti itu, bukan. Lanjut ya. Orang ini terlalu mengikuti perasaannya, ya, dan perusahaannya. Perasaannya itu nggak stabil. Orang ini sering atau pernah, ya, paling tidak pernah lah, itu meninggalkan hubungan atau mengabaikan kamu. Seakan nggak serius, seakan mengabaikan, seakan asal-asalan, nggak tanggung jawab, ada. Kenapa ya Bunda? Nanti kita lihat. Yang jelas di sini yang terlihat adalah karena dia terkungkung, bisa terkungkung oleh perasaannya, bisa terkungkung oleh pemikirannya, atau terkungkung oleh hal lain atau orang lain. Lanjut ya. Orangnya bingungan. Ya, orang ini bingungan. Bisa saya simpulkan orang ini nggak punya prinsip. Ya, nggak punya prinsip. Hubungannya pun sama kamu mungkin on off. Oh, Three of Cups. Cinta segitiga. Makanya dia terkungkung. Mungkin terkungkung sama pasangannya. Atau terkungkung oleh pemikirannya kalau memang kamu yang punya pasangan. Sehingga dia hilang-hilangan. Menghindari apa. Pernah meninggalkan juga. Ya. Dan orangnya memang bingungan. Gak bertetap hati. Kalau iya, iya. Kalau enggak, enggak. Ya. Orang ini enggak gitu. Oke. Oke. Banyak konflik kamu sama dia. Dia pun kok sama kamu, sama dirinya sendiri dia konflik kok. Ya. Sebenarnya orang ini pengennya simpel-simpel aja, tapi mohon maaf, nggak ada cinta segitiga yang simpel, ya. Pasti ribet. Dan kalau sudah ribet orang ini hilang-hilangan, ya. Terus bingung, bingung terus hilang-hilangan. Tapi orang yang kalau saya lihat sih tanggung jawabnya kurang. Oke? Tanggung jawab terhadap kamu, ya, hubungan sama kamu. Saya lihat koneksinya. Kalau memang koneksinya nggak terlalu nyambung ya saya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bahas yang dalam. Kalau memang kamu sama dia koneksinya nggak terlalu dalam ya, terus ngapain? Susah-susah dibacain. Yang penting kamu gimana menyikapi kalau memang koneksinya sudah nggak bagus. Oke, lihat yuk koneksi kamu sama dia. Ya. Koneksinya mendem. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin sulit untuk dikomunikasikan kalau saya lihat. Kamu mau menyampaikan sesuatu sulit, dia juga. Terus sulit untuk ada titik temu, otomatis kalau komunikasinya nggak bagus. Kedua, the moon ini adalah energi malam. Koneksinya bisa terhubung secara energi itu biasanya malam. Ya, mau tidur, kalau sudah tenger-tenger, tahu tenger-tenger itu merenung ya, gelongap-gelongap apa ya, kayak ya berdiam diri lah kalau sudah sendiri, baru ingat. Dan temun juga energi hasrat ya. Kalau secara hasrat koneksinya kalau malam muncul, apalagi kalau ingat, ini ada ingatan yang tergugah pada saat menjelang malam. Tapi sifatnya, the moon itu sifatnya sesuatu yang tidak diungkapkan ya, terselubung. Koneksinya mungkin beberapa, nggak semua itu ada yang penuh rahasia, ya pastilah. Kalau Three of Cups, cinta segitiga. Terus salah satu atau keduanya itu punya pasangan, ya pastilah. Terselubung, sembunyi-sembunyi, banyak kebohongan. Oke.
Lanjut ya koneksinya. Terkoneksinya kalau malam yang paling banyak. Kalau siang Bunda, ini ada the star sama moon, adanya malam, bintang sama bulan. Tapi di sini entah kenapa ya, koneksinya ya kuat, tapi saat malam yang paling kenceng teringatnya. Bahkan kalau saya lihat kamu, kalau malam kenceng sekali. Jadi di sini eh setelah ingat itu bisa menimbulkan rasa-rasa macam-macam ya. Ya, bukan rasa stroberi, rasa campur-campur ya. Rasanya itu kayak ya mangkel ya. Mangkel itu apa sih? Ya nggak enak hati aja, ya bikin nggak enak hati. Tapi juga saya merasakan ada love, ada cinta, ya. Bukan kasih sayang, cinta. Ya. Cinta itu lebih banyak ego sih, ya, keinginan, hasrat, harapan-harapan, nah itu. Jadi saya lihat masih banyak harapan secara koneksi, entah kamu ke dia, dia ke kamu, ada masihan harapannya, masih ada ya. Coba saya lihat lah. Berarti koneksinya masih ada, koneksinya ada. Kuat nggak? Kuat atau nggak kuat ya, pokoknya ada. Terus kalau kuat kenapa? Kalau nggak kuat kenapa? Ini kan baca energi aja, nggak ngaruh. Termasuknya nggak ngaruh sih, ya tergantung kita menyikapinya. Tapi energinya memang masih ada. Page of Cups, ini adalah energi cinta atau perasaan, tapi yang nggak matang ya. Nggak matangnya bisa dikaitkan dengan pemikiran, sudut pandang, pertimbangan, dasar pertimbangan. Ya. Jadi harapan, angan-angan, ya, besar ini juga sesuatu yang disembunyikan tapi bukan berdasarkan kematangan jiwa, gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini energi-energi kurang dewasa dalam menyikapi koneksi, ya, koneksi kamu sama dia. Oke. Knight of Cup. Koneksinya kalau masalah cinta-cintaan, ya, perasaan-perasaan lumayan kenceng ya, terutama dari harapan satu sama lain dalam hubungan ini. Ada yang menginginkan satu keharmonisan dan keromantisan. Ada yang menginginkan baik kamu sama dia, ya mungkin keduanya ingin lancar hubungannya. Ya semua orang pengen hubungan lancar, tapi coba kalau cinta segitiga pengen lancar gimana? Tapi koneksinya masih ada, yang jelas itu. Oke? Jadi itu sih energi-energi yang ketarik. Kita lanjut untuk melihat ceritanya gimana sih ya. Ceritanya gimana? Kalian harus sesuaikan juga. Karena ini rame-rame, kamu pilih-pilah ya. Saya mau lihat yang ketarik ke sini kisahnya bagaimana sih ya. Supaya lebih jelas untuk kita melanjutkan. Lanjut ya. Cerita, kronologis, histori. Ya, mungkin bisa terbaca di sini. Fokus kartunya ya. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah subscribe ya. Ada yang belum subscribe, lupa ya. Jangan lupa ya, di subscribe, dukung channel ini, like, share, komen, terutama bunyikan tanda loncengnya. Supaya kalau saya upload video baru, kalian bisa langsung nonton. Walaupun general kalau fresh beda. Ya, tapi bacaan saya semuanya timeless, nggak berbatas waktu, apalagi yang tiba-tiba menemukan ya. Yang baru saja menemukan video ini, saya ucapkan salam kenal ya. Saya Julia Kim Taro dari Kota Malang. Kamu dari mana? Kita lihat ya, history. Judgment ring. Saya nggak tahu ya, di sini ada partnership. Mungkin kamu teman dulu. Awalnya teman, jadi cinta. Ada ikatan sudah dulu. Walaupun ini artinya kan tunangan ya. Mungkin memang ada beberapa di sini yang sudah sempat tunangan. Atau mau tunangan nggak jadi. Atau udah deket banget. Ada komitmen yang jelas. Kamu sudah berkomitmen.
Berarti ini bukan TTM, bukan yang asal-asalan mengalir. Jadi kalau kamu yang sama dia hubungannya nggak jelas, di sini ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen berarti ini nggak ketarik ke sini. Oke? Ada ikatan yang jelas. Atau memang mungkin sama-sama cuman teman ya, tapi ikatannya kuat sudah lama. Sahabat jadi cinta ada di sini. Lanjut ya. Love call. Ada yang awalnya dari komunikasi-komunikasi, mungkin ada love call itu nggak selalu telepon cinta. Ya saking aja sering komunikasi, akhirnya tumbuh itu. Atau banyak juga di sini, banyak ya, nggak cuman sedikit. Pernyataannya lewat komunikasi ini, bisa chatting, bisa telepon, ya. Jadi kepikiran gitu. Awalnya sih seperti itu. Mungkin lewat perhatian-perhatiannya, lewat komunikasi, telepon gitu. Ya. Jadi kayak terhubung, sering terhubung. Oke, the snake. Tapi di sini ada the other. Walaupun di sini the other woman. Ya. Saya tidak terpaku dengan ini adalah ada perempuan lain aja. Mungkin juga ada laki-laki lain gitu. Artinya the snake itu kan ular. Ya. Berarti di sini ada pengganggu. Entah antara kamu sama dia yang jelas ya, ada orang lain. Ya. Terlepas dari ularnya dia atau kamu. Atau memang kamu sama dia ada orang lain. Snake-nya ya orang lain itu. Memang ada hubungan seperti ini, tapi sebenarnya ada orang lain. Ada ularnya lah, ya. Saya nggak tahu ularnya dia, kamu atau orang lain. Antara tiga itu, Three of Cups. Oke. Jadi walaupun ini saya bilang the lover, nggak hanya hubungan asmara ya. Bisa juga persahabatan. Ada ularnya, ada banyak itu. Historinya gimana nih? Lagi ya. Oke. Karena kamu nyambung kalau talking-talking sama dia. Kelihatan nggak sih? Nah, oke. Jadi di sini secara intensitas komunikasinya bagus awalnya. Nyambung banget. Tunggu-tungguan. Kalau dia nggak komunikasi sama kamu, kayak kamu komunikasi sama dia. Secara intensitas komunikasi bagus, awalnya gitu. Kemudian bagaimana? Kalau masuk dalam hubungan cinta bersegi ya capek, kamu pastilah. Wajar. Makanya seperti kalau kamu nonton di mulai pertama ya. Di menit tadi, ini sudah 23 lebih ya. Di menit awal tadi, kamu lelah sama hubungan ini. Ngomong aja males. Healing heart. Ya, ada penyesuaian di sini. Dalam hubungan ini. Karena memang bukan hanya kamu sama dia, ada orang lain. Saya lihatnya ya, karena sering komunikasi, ada kecocokan. Akhirnya seperti ada semakin dekat hubungannya, tapi nggak lepas dari ketoksikan. Nggak lepas dari adiksi, akhirnya saling kecanduan, saling ketergantungan dalam hal komunikasi. Kalau nggak ada, nggak komunikasi, akhirnya sakit hati. Ya, mungkin entah kamu entah dia, saat fase-fase itu terjadi, sudah mulai nggak enak karena nggak hanya kamu sama dia ada orang lain, otomatis mungkin di awal saja. Kemudian setelah ritmenya kembali normal ya, bukan ritme jatuh cinta PDKT pendekatan ya. Akhirnya dengan pola yang berubah, akhirnya karena apa? Saya lihat si dia itu terkungkung. Jadi lebih ini ya, yang lebih kencang energinya adalah kamu, entah kamu punya pasangan atau enggak, terlepas dari itu, dia punya pasangan mungkin karena saya lihat tadi di menit-menit awal
Itu si dia terkungkung oleh sesuatu, mungkin dia punya pasangan. Kalau memang bukan pasangan, sorry sorry sorry, masih jelas suara saya, minku kesampluk. Kalau memang dia orang yang workaholic ya, lebih berat sama pekerjaannya, bisa jadi ya, cinta segitiganya kamu, dia, ya, kamu, dia, sama pekerjaan. Lanjut ya. Sebenarnya di sini ada dilema ya, baik kamu ataupun dia. Hubungan ini seperti sword and rose, seperti pedang sama mawar. Sebenarnya milihnya ya mawar lah, hal-hal yang wangi, yang indah, yang menyenangkan. Tapi sekaligus ada sword-nya, mawar pun berduri. Maka dari itu mungkin kamu sudah mulai proteksi, membatasi. Ada kekuatan dari kamu sebenarnya membatasi. Mungkin saya merasakan entah kamu atau dia di sini ya. Bisa vice versa teman-teman ya, terbolak-balik. Sudah mulai membatasi hubungan. Karena apa? Mawar pun berduri. Bisa jadi tertusuk. Mulai memikirkan. Ya, kalau awal nggak mikirin, gelundung gitu aja. Banyak ini. Nggak masuk. Ini ada wedding ring. Oke? Ada yang berusaha untuk melepaskan sebenarnya. Memutuskan break up separation. Apalagi yang sudah break up atau yang sudah hubungannya nggak enak. Soal cinta bersegi ini sedang healing sebenarnya. Butuh healing atau sudah pernah healing atau masih fase healing. Oke. Karena hubungannya kamu sama dia, take a chance, risk, ya. Ada resiko, butuh strategik sebentar. Supaya kamu juga pinter, ya. Being strategic option berarti nggak hanya kamu optionnya, banyak. Dan ini sifatnya gambling, kartu remi. Ya, not showing hand, tidak menunjukkan tangan. Artinya gambling di sini. Artinya apa? Sesuatu yang memang nggak terang-terangan. Oke? Oh, cinta segitiga, mulai ruwet gitu ya. Energinya yang ketarik seperti itu teman-teman. Jadi kalau kamu tidak mengalami ini, bacaan ini bukan buat kamu ya. Nonton video saya yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk melihat energi dia sebenarnya ke kamu itu sebenar-benarnya gimana ya. Ini apapun ya, energinya dia, bisa perasaannya. Kalau nggak muncul nanti kita lihat ya. Keinginannya atau maunya dia atau pandangannya terhadap kamu, apapun, nggak tahu. Aku pun juga nggak tahu di sini. Kita lihat apa petunjuknya semesta tentang energi dia ke kamu. Sekali lagi ini general loh ya. Jangan terlalu sensitif menyikapi bahwa ini bacaan hanya untukmu, bukan untuk orang banyak. Ya, kalau ingin untuk kamu sendiri, konsultasi pribadi. Cek bio, cek bio. No DM. Jelas. Lihat ya. Energi dia ke kamu, apa kata semesta ini? Semoga ditunjukkan yang terbaik ya. Son of Cups. Son of Cups sama seperti Page of Cup. Rupanya yang Page of Cup dia energinya ke kamu kalau dibilang serius. Mana ada orang kalau dewasa pemikirannya, sikapnya, ya, hatinya dewasa, energi jiwanya dewasa, nggak mungkin Son of Cups, mungkin bisa King atau Knight, masih dalam usaha. Tapi ini Sun, Page,
energi yang kurang dewasa. Jadi energi dia ke kamu, kalau dibilang dia serius, cinta, sungguh-sungguh, saya kira kalau dari kartu ini, ya, kita belum kartunya masih banyak ya. Kalau dari kartu ini sih saya melihatnya energinya kurang dewasa, kurang serius. Ya. Ada energi menggoda, energi iseng, ada, kencang dari kartu ini. Oke, tidak semuanya kartu itu untuk kamu. Tidak semua kartu itu bisa cocok untuk kamu, ya. Kamu sesuaikan. Oke, energi dia ke kamu. Kalau dia mau serius itu sangat berat, ya. Maka dipakai asik aja. Ngapain? Kalau asik monggo. Jadi di sini saya merasakan energi dia. Yang mungkin awalnya iseng, tiba-tiba kok tambah lama tambah berat ya ternyata ya. Ada addiction, ada kecanduan entah dari kamu atau dia. Waduh, bisa mati aku kalau ini diteruskan. Sorry, teman-teman. Saya harus mengatakan, sorry to say. To say katanya orang Inggris ya. Kalau orang Indonesia bilangnya maaf ya, saya harus mengatakan ini bahwa dia merasanya hubungan ini berat. Berat banget. Ten of Wands, Ten of Swords, sama-sama 10. Dan Wands sama Sword, elemen air sama api, kalau sudah kebanyakan, sudah 10 itu maksimal dari angka di kartu. Ya berat. Sebenarnya energi dia ke kamu, sebenarnya sudah berat untuk menjalani atau meneruskan hubungan ini sama kamu. Oke? Jelaskan aku kalau jelaskan ya. Jadi kalau kamu ya nggak subscribe berarti ya sedihlah aku. Lanjut ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Oke. Ini pesimistis ya, pesimis atau sedih. Emang kalau nggak diteruskan ya, kalau nggak komunikasi, nggak terhubung sama kamu, sebenarnya dia juga sedih, dia depresi. Tapi untuk menjalani berat loh, kan bingung Bunda. Iya, manusia kalau memang selalu ragu-ragu, tidak mau menetapkan kakinya mau ditaruh mana ya, ya kan bingung, lama-lama guling. Apalagi cuman kaki satu, berdiri di kaki satu. Bingung. Atau satu kaki di sebelah sono, tengahnya jurang, satunya jurang gede banget ya. Satunya kali, selokan ya. Satunya di kanan, satunya di kiri. Repot karena apa? Dua kaki ya, nggak mau kompak. Ini hati sama pemikirannya nggak kompak. Kalau dipikir-pikir kok ya berat ya. Tapi kalau nggak dijalani, kalau ditinggalkan sedih ya, kan repot. Ini bisa juga energi kamu malahan yang ketarik karena ini bisa terbolak-balik. Oke. Four of Wands adalah hubungan stabil, ya. Karena apa? Kartu ini keluar mungkin karena energi dia ke kamu. Karena mungkin kamu punya hubungan stabil sama orang lain atau dia yang punya pasangan. Dan terkungkung, hubungannya baik-baik kok, ya. Terlepas kalaupun memang dia sama pasangannya atau kamu sama pasangan kamu itu hubungannya nggak bagus, itu sudah di luar kamu sama dia, ya. Urusannya sudah beda konsepnya ya. Harusnya ya idealnya. Ya diselesaikan dulu ya, bukan terus cari orang lain, kamu terus ketemu dia ya, terus cocok, nggak gitu juga konsepnya ya. Dan itu bukan alasan. Ya. Oke, lanjut. Bukan alasan bagi orang-orang yang berpikiran jernih. Mother of Wands. Saya melihat energi dia ke kamu. Energi untuk tidak mau terhubung sama kamu sama sekali enggak loh. Secara dia itu walaupun terkungkung, dia sebenarnya ada keinginan untuk berbuat. Wands itu energi perbuatan, sikap, tingkah laku, ya. Mother itu ibu, ya. Lebih dikaitkan di sini Queen of Wands, ya. Jadi energi-energi feminin yang sebenarnya uh, ada keinginan untuk effort gitu loh. Keinginannya masih ada untuk kamu, tapi memang berat.
dia merasakan berat. Dia awalnya iseng, ternyata jadi beban. Tapi secara dengan berjalannya waktu, perasaannya pun tanpa kamu nggak bisa. Ace of Wands, Mother of Ace. Ini Ace itu as itu satu, Wands itu perbuatan. Karena dia terkungkung dengan hubungan stabil. Ya dia nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga hubungan ini bisa jadi itu permasalahannya kalian pisah. Kalau yang berpisah, kalau yang masih bersama, kalau ditanyakan, beratkah dia padamu? Berat, karena apa? Sudah terbiasa. Ada kamu, kalau nggak ada, ya nggak enak, gitu aja. Tapi apakah dia ingin memperjuangkan? Saya kira tidak, karena di sini keinginannya. Kalau keinginan berusaha selalu ke kamu ada, keinginan, mother. Tapi secara ininya, oke, di sini ada sakit hati, energi dia ke kamu sakit hati. Mungkin bisa dikatakan karena isengnya ini bisa menimbulkan mungkin sakit hati di kamu. Bisa juga saya merasakan, apakah kamu aja yang sakit, dia sebenarnya sakit karena apa? Karena saya melihat masih ada rasa cinta. Jadi perasaannya ada ya. Saya nggak mau lihat sebesar apa ya, segini, segini, ya, segini, nggak tahu. Yang jelas ada. Oke, di sini two of bimbang, jelas bimbang. Karena dia saya lihat nggak ada kamu ya sedih, sakit. Dia pun sakit nggak hanya kamu. Oke, tapi dia juga mikir, ini hubungan curang. Kecurangan ini, khianat. Entah kamu entah dia yang berkhianat dari seseorang. Atau kamu dikhianati sama dia. Perang batin energinya karena hubungan sama kamu. Dia berusaha menimbang-nimbang ya, berusaha melihat dari sudut pandang yang banyak ya. Sudut pandang orang umum, agama mungkin, dari sudut pandang ilmu pengetahuannya yang dia miliki ya. Dia pertimbangkan. Kadang-kadang ada energi-energi ya wis lah, jalani aja tapi sembunyi-sembunyi. Tapi tetap itu menguras energi dia. Apakah dia berat sama hubungan ini? Berat lah. Tapi apakah dia bisa? Ketika saya lihat enggak. Jadi sebenarnya dia tulus enggak? Secara tulusnya mau tulus gimana sih kalau orang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan? Setulus-tulusnya. Apakah dia mau memperjuangkan itu yang penting ya. Kita lihat apakah dia mau memperjuangkan kamu ya. Yang diperjuangkan kamu apakah orang lain ya karena ini cinta bersegi. Kita lihat ya. Kita lihat. Intinya ya, apa sih mau dia? Sebenarnya keinginan terdalam dia. Apa? Apa nih aku dapat bacaan dari semesta itu yang seseorang yang mencintai kamu dengan tulus gitu ya. Ya mungkin yang nonton ini mungkin kalau yang sudah dicintai dengan tulus nggak perlu nonton terus, sudah bahagia hidupnya. Forgiving and learning. Hubungan kita ini ada ininya, ada pembelajarannya ya. Mungkin kalau memang dia stuck saat ini atau dia mungkin lagi bingung kan ya. Dia mempertimbangkan apakah mau dilupakan dan kemudian ini diambil pelajarannya. Ada pikiran seperti itu. Sementara dia mungkin juga berat sama kamu dan dia masih mikir juga bahwa sanggupkah aku tanpa kamu? Oke. Kalau saat ini sih maunya dia ya memang ada ketidaktegasan ya, ya wis lihat nanti lah, lihat nanti gitu. Masih dalam pemikiran. Lanjut ya. Fokus ya teman-teman ya. Fokus ya.
Sebenarnya aku berat sama kamu karena aku nyaman kalau berdua sama kamu. Ada honeymoon-honeymoonan. Ada beberapa yang honeymoon dalam artian, ya nggak tahu ya. Honeymoon kan bisa kencan berdua, saat berdua lah. Kalau honeymoon itu nggak rame-rame ya. Kalau rame-rame itu kerja bakti atau lomba ya. Tapi di sini ada honeymoon. Apa sebenarnya inginnya? Inginnya sebenarnya sering berdua sama kamu. Tapi cobalah lihat nanti. Playfulness. Jadi lebih kemana Bunda? Playfulness itu kesenangan. Playfulness itu main-main. Pokoknya happy. Jadi adakah ketulusan? Sayangnya sih sayang. Kalau memperjuangkan saya kira enggak. Karena kalau di sini eh semuanya ini hubungan ini layak untuk diperjuangkan gitu ya. Kartunya ada yang seperti itu. Tapi nggak keluar. Sama semesta cuman ditunjukkan ini. Senang-senang, berduaan. Ya, apa yang berjalan diambil pelajarannya. Ya, kalau memang dan saling memaafkan, memaklumi lah. Ya kalau mau maklum sama hubungan ini, mau monggo. Kalau dia seperti itu. Harus ada kepercayaan. Kamu percaya sama aku, kamu cinta sama aku cinta sama kamu, ya udah jalan. Kalau nggak bisa itu, ya nggak jalan pastinya. Lalu nggak sevisi misi. Itu. Oke. Lanjut ya, lihat inisialnya. Tambahan aja. Habis itu saran saya dan saran semesta. Kok banyak? Loh, kok banyak? Banyak sekali padahal saya cuma menggoyangkan begini yang keluar banyak. Loh, udah banyak sekali nih. I, F, V, B. Kalau orang Jawa B gitu ya. Viti. Kalian tahu Viti saya yang di TikTok? Ada X ya, ada yang sudah mantan. Aduh mantan. Itu yang di TikTok itu ini ya, cuplikan ya, potongan dari video YouTube. Yang lengkap di YouTube. Jadi kalian harus ke YouTube kalau mau tahu yang penuh. Oh, and on fire. Dia masih on fire sama hubungan ini. Moni, do, oni, ino, ha, moni, harmoni. Ku. Waduh, ini banyak yang masih kencang energinya. Yang masih sebenarnya masih berat ya. Nggak tahu dia, nggak tahu kamu. Oke. Jadi ini inisialnya. Sarannya gimana Bunda? Sarannya simple teman-teman. Apa yang kamu harapkan dari cinta bersegi-segi? Kalau visi misinya jelas, komit berdua, ya. Mau menyatu, ya sudah, jalani. Ya. Kalau nggak jelas, apa ya? Dasarnya apa kalian menjalankan hubungan dalam satu dasar yang rapuh. Sewaktu-waktu tumbang pasti. Dan kalau kalian yang sudah tahu, ya, hubungan yang sudah rapuh, nggak jelas. Kalian menerus-nerusin, ya buang-buang waktu, buang-buang energi. Gitu aja. Ya. Terlepas kamu punya masalah dengan pasangan kamu atau dia punya masalah dengan pasangannya. Ya harus selesaikan dulu lah. Logikanya seperti itu. Teori. Memang teorinya seperti itu. Jalankannya susah lah memang. Tapi kalau dijalani tanpa dasar teori yang benar, ya, dasar pemikiran yang benar, terus apa acuannya? Apa coba? Ego, keinginan, perasaan, ya morat marit. Itu aja sih. Itu masukan dari saya bisa diambil, bisa diabaikan. Terserah. Monggo silakan kalian ambil yang mana. Oke, kita ambil pesan semestanya ya. Gak bisa Bunda, saran Bunda jelek semua. Gak usah diambil. Begitu pula energi pesan semesta. Power. You instinctively know what is right for you. Kamu sudah tahu sebenarnya apa yang benar untukmu. Jadi itu dilakukan. Jangan ragu. Kalau ragu-ragu, ya buyar. Ya, di setiap keraguan-raguan setan bergembira. Memang tugasnya setan untuk membuat manusia ragu-ragu. Ya, membuat manusia ngeblur, apa ya, kabur pemikirannya terhadap hal yang benar, yang salah. Ya. Seakan-akan salah nggak apa-apa.
ada benarnya, ada sisi benar, nggak ada ya benar, salah ya salah, ya. And you have the power to say no or to walk away at any time. Sebenarnya, ya, kamu punya power, punya kekuatan untuk bilang ya tetap di hubungan ini atau walk away at any time, kapanpun, ya. Lah tapi dia, "Loh nggak usah dia, kamu," ya, "kamu. Dia kalau saya tinggalkan nggak mau," ya pastilah, wong dia memang masih sayang. Terus mau sampai kapan? Ketegasannya di kamu, karena kamu punya power. Seperti yang saya bilang, mungkin kamu istirahat di sini, karena kamu mau mikirin, lanjut atau enggak. Jawabannya adalah no, oke. Lah, dia ini pasangan saya, Ibunda. Dia yang menghadirkan orang lain, ya. Kalau ini rumah tangga, beda teman-teman, general, ya. Urusan rumah tangga, aib keluarga, rumah tangga harus dijaga. Apalagi ini general, jangan dijadikan acuan. Jangan gampang-gampang mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang tidak nyata. Tarot ini nggak nyata, yang nyata kertasnya, ya, nyata, berbentuk, ya. Ini cuman baca energi. Ya, untuk kalian tahu, tarot itu baca energi, ya. Bukan CCTV lihat sesuatu yang seakan-akan nyata. Tahu dari mana? Mata batin. Kelebihan yang diberikan Tuhan, ya. Bisa salah. Udahlah, kalau nggak ada medianya. Kalau ini kan ada medianya. Ini medianya, ya. Saya dengan intuisi saya, dengan arti-arti kartu yang lompat, bukan yang saya ambil. Oke, itu saya sampaikan. Jadi bijak-bijak ya. Bijak-bijak dalam menyikapi. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok, resonate, worth it. Ambil. Yang nggak cocok, nggak resonate ya. Yang bertentangan sama hati kamu, membuat kamu mangkel, buang. Oke? Ini rame-rame. Energinya berapa? Kalian nonton ini sudah berapa? Ya energinya orang-orang itu. Kamu mungkin berapa persennya atau mungkin 100% kamu semua. Ada energi juga orang lain yang mungkin sama kamu. Ngono. Oke? Jadi itu. Ini general, kalau personal reading kalian cek deskripsi video saya, video ini, ya deskripsinya atau kalian lihat di beranda saya kan ada tentang saya ya, itu ada. Caranya ketik daftar tarot, selain daftar tarot tidak akan dibalas. Tidak terbalas karena tidak terbaca. Banyak chatting yang kelihatan daftar tarot itu yang dibalas. Kecuali kamu ketik daftar tarot terus bawahnya kakak, apa ya nggak baca lagi. Daftar tarot wis menengo, diem, ya. Tunggu balasan dari Kak Flori. Balasannya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya. Kalau kamu subuh ya tunggu. Jam 3 sore sampai jam 20 malam. Itu jam kerja saya. Ya, kirimnya bukan ke saya itu. WA-nya Kak Flori, admin saya. Ada di bawah video ini. Di deskripsinya. Di beranda saya juga ada tentang saya itu. Ya, nomornya Kak Flori, ketik daftar tarot. Nanti akan dibalas, balasannya dibaca. Banyak yang tidak membaca, maka dari itu tidak terdaftar. Tidak dilanjutkan untuk bisa pembacaan dengan saya. Pembacaan dengan saya langsung ketemu saya seperti ini. Dengan video call WA yang telepon saya sendiri. Ya, tapi sesuai jadwal yang diberikan Kak Flori. Jadi, pembacaan sesuai jadwal. Kalau kalian mendaftar nanti akan diberikan jadwalnya. Tapi sebelum diberikan jadwalnya kalian harus baca aturannya. Sulit Bunda. Nah, kalau kalian merasa sulit dan males ya, ribet-ribet ya, mungkin nggak cocok dengan saya. Itu aja. So simple. Oke, terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini bermanfaat positif sehingga berkah-berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.